Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man huwalah wa ba'd. Perkenalkan, nama saya Fikra Musaddiqan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan membahas tentang pengaruh filsafat barat terhadap dinamika filsafat Islam atau filsafat Helenistik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Fauziah Zahra Kamila Jawahir. 2, Fazni Awalia Putri. 3, Fikra Musaddiqan, saya sendiri. 4, Lutfi Ananda Nur Fadila. 5, Liza Berliana Nur Azizah. Filsafat Helenistik. Istilah Helenisme adalah istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu Hellenizein, yang berarti berbicara atau berkelakuan seperti orang Yunani. Helenisme klasik yaitu kebudayaan Yunani yang berkembang pada abad ke-4 dan ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan Helenisme secara umum istilah yang menunjuk kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir yang lebih tua. Sejarah munculnya filsafat Helenisme. Kelahiran filsafat bermula sejak masa Yunani kuno, tepatnya pada tahun 2000 sebelum Masehi di lembah Sungai Nil, Mesir, dan Sungai Efrat. Pemikiran tentang manusia pada mulanya dipelopori oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles yang hidup pada masa Yunani klasik. Maka dari itu disebut filsafat antroposentris. Aliran-aliran besar yaitu Epikurisme, Stoaisme, Skeptisisme, Neoplatonisme. Helenisme adalah nama kebudayaan, cita-cita, dan cara hidup orang Yunani. Nama ini muncul pada abad ke-4 sebelum Masehi, kemudian digantikan oleh kebudayaan Yunani. Pada pemerintahan Alexander Agung, Otto Iskandar Zulkarnain atau Macedon, terjadi pergeseran pemikiran filsafat, yaitu dari filsafat teoritis menjadi filsafat praktis. Pengaruh filsafat Helenisme terhadap filsafat Islam. Pengaruh filsafat Helenisme yang diislamisasikan oleh para muslim terutama berasal dari Aristoteles, Plato, dan Neoplatonisme. Hasil interaksi intelektual tersebut, maka oleh Nurcholish Madjid tidak lantas menjadikan filsafat Islam sebagai karbon kopi Helenisme, tetapi telah memperoleh nuansa baru dengan masuknya ajaran wahyu, yaitu Islam. Kedua, melahirkan adanya persamaan antara filsafat dan agama. Keduanya sama-sama membahas tentang kebenaran. Pengaruh filsafat Islam juga menjadi dasar lahirnya filsafat Helenisme. Yang pertama, pada sisi teologis menunjukkan bahwa ilmu kalam yang dipelopori oleh Al-Asy'ari yang dikembangkan oleh Al-Ghazali telah mempengaruhi teologi Yahudi dan Kristen. Bahkan, Yahudi sendiri memandang bahwa agama Yahudi seperti sekarang ini mengalami pengislaman meskipun secara terang-terangan mereka tidak mau mengakuinya. Kedua, filsafat Islam telah membuka jalan baru ilmu pengetahuan barat yang sebelumnya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja. Yang ketiga, hadirnya filsafat Islam setidaknya telah memberi pengaruh dan gaya berpikir dunia barat, meskipun corak berpikir hanya beberapa bagian dari filsafat Yunani yang beraliran materialistik. Masa Helenisme menurut Hanafi berkembang dalam dua fase, yaitu fase Helenisme, saat di mana pemikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang Yunani, diperkirakan waktunya sampai abad ke-4 Masehi.
Yang kedua, fase Helenisme Romawi. Masa sekitar abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi di Bizantium dan Roma, atau sampai abad ke-7 di Masehi di Iskandaria. Helenisme Romawi berkembang dalam 3 masa, yaitu yang pertama diwarnai oleh aliran Stoa, Epicure, Skeptik, dan Eklektika pertama. Kedua diwarnai oleh aliran Peripatetik, terakhir Stoa baru, Epicure baru, dan filsafat Yunani. Ketiga diwarnai oleh aliran Neoplatonisme, Iskandaria, dan aliran filsafat di Asia Kecil. Selanjutnya, gerakan dan pemikiran Helenisme dalam Islam. Gerakan Helenisme dalam Islam terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, gelombang Helenisme pertama yang menjadi cikal bakal masa keemasan umat Islam pada abad ke-12. Kedua, gelombang Helenisme kedua ini bisa dikategorikan sebagai gelombang Helenisme yang murni intelektual. Ketiga, gelombang Helenisme ketiga tidak lagi interaksi intelektual, tetapi telah merambah ke wilayah-wilayah yang lebih luas seperti sosial, ekonomi, dan politik. Manusia merupakan makhluk berbudaya dan beradab, dan manusia dengan segala potensinya dituntut untuk mampu mengelola alam semesta menjadi alam budaya. Dengan kebudayaan, manusia dapat bertahan hidup untuk mencapai kebudayaan yang maju. Suatu bangsa harus bersikap inklusif, menerima warisan budaya dari generasi lama, membuang kebudayaan lama dan menggantikannya dengan yang baru, dan mentransfer kebudayaan bangsa lain. Pendidikan adalah lembaga yang paling efektif. Pendidikan mempunyai peranan dalam mengubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu menjadi sikap mental tingkah laku. Adopsi kebudayaan bangsa-bangsa lain ke Islam lebih banyak berupa transmisi keilmuan bangsa lain ke dalam Islam dengan menggunakan pendidikan sebagai media. Misal, mempelajari secara langsung peradaban bangsa lain. Transmisi keilmuan non-Islam yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman klasik sebagian besar berupa pemikiran warisan Yunani. Yunanilah yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Baiklah, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.